Alhamdulillah teman-teman, aku cuma salah satu aja. Aku bacain ya dari atas sampai bawah. Salah satu pendapat ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikitan oleh kakeknya ya teman-teman, Abdul Muthalib. Apabila seorang perempuan yang belum suci dan bersih dari haid, maka perempuan tersebut belum boleh melakukan sholat dan puasa. Hukum khitan bagi seorang laki-laki yang biasanya dilakukan pada usia, teman-teman pasti tahu ada di sini nih, 7 sampai 10 tahun. Para ulama membagi warna darah haid menjadi, itu darah haidnya ada 4 teman-teman, ada 4 macam, ada 4 warna. Nabi Ibrahim dikitan pada usia 80 tahun. Nih di sini ada. Menurut hadis, khitan bagi perempuan merupakan suatu kemuliaan. Zahra duduk di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Zahra telah mendapatkan haid pertamanya. Haid pertama mendatangkan bahwa Zahra telah sampai masa balik. Segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh seseorang yang sudah balik akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut harus ditanggung oleh dirinya sendiri ya teman-teman. Ya karena kita itu yang sendirilah ya. Amir mengalami istilam ketika malam hari. Yang harus dilakukan Amir sebelum melaksanakan sholat subuh adalah mandi wajib untuk mensucikan hadas besar. Untuk menambah pahala mandi wajib, kita dapat melakukan amalan sunnah mandi wajib berikut yang termasuk amalan sunnah mandi wajib adalah, teman-teman pasti tahu ada di sini tuh. Membaca basmalah terlebih dahulu. Warna darah haid secara umumnya diantaranya adalah hitam, merah, kuning, dan keruh. Ini sebenarnya udah benar hitam, merah, kuning, dan keruh. Tapi di sini nilainya malah kosong teman-teman. Padahal betul ini malah nilainya salah. Mungkin ada kesalahan teknis ya teman-teman. Seorang anak yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk disebut dengan mumayyiz. Wirda telah selesai haid, Wirda pun sudah kembali diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Hal yang harus dilakukan Wirda sebelum melaksanakan sholat adalah mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Maafin aku ya. Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan bukan pada waktu masa haid disebut istihadah ya teman-teman dibaca. Selesai haid, perempuan melakukan mandi wajib. Perempuan yang sudah selesai haid diperbolehkan melakukan salat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dikitan oleh malaikat Jibril saat membersihkan dada Nabi Muhammad SAW. Seorang anak yang telah haid sudah wajib menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa Ramadan. Ketika sedang haid, seorang perempuan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berzikir. Salah satu sikap yang harus dilakukan oleh anak laki-laki ketika teman-teman sekelasnya mengalami masa haid adalah harus kita hargai, jadi menghargainya. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada waktu sehat bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit disebut darah haid. Ketika sedang haid, seorang perempuan tidak boleh melaksanakan sholat karena darah haid hukumnya najis. Dalam haid ada batas minimal dan maksimal. Batas minimal seorang perempuan mengalami masa haid adalah selama sehari semalam. Suatu yang terlihat atau dialami dalam tidur, baik itu suatu kejadian yang maupun yang buruk, disebut mimpi. Islam mensyariatkan suatu pasti mengandung sebuah hikmah atau manfaat. Berikut di antara manfaat kita yaitu terhindar dari penyakit kelamin. Ketika sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba Aminah mendapatkan haid. Hukum sholat yang dikerjakan Aminah adalah batal. Gak boleh itu ya, harus batal. Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan mandi wajib. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari. Siklus haid setiap perempuan berbeda-beda. Siklus haid minimal yang dialami perempuan adalah sehari semalam. Seorang anak yang mengalami ihtilam pertanda anak tersebut telah mencapai usia balik. Haid menurut bahasa berarti mengalir. Seorang anak yang sudah balik sudah tergolong seorang mukallaf. Pengertian dari mukallaf adalah seorang yang sudah dikenal kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat dan puasa, ada beberapa larangan yang berlaku bagi perempuan yang sedang haid, seperti membawa dan membaca Al-Quran. Adi telah berumur 9 tahun. Dia belum pernah mengalami mimpi basah. Adi termasuk laki-laki yang belum balik. Hukum sholat seorang yang sedang berhadas besar adalah tidak sah. Berikut ini yang adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci dari hadas besar seperti haid adalah yang suci menyucikan. Seorang anak perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat karena dia sedang memiliki hadas besar. Meskipun sedang berhadas besar, seorang anak yang ihtilam tetap diperbolehkan berdoa. Berpuasa kan gak boleh ya. Ini mau baca Al-Quran, sholat gak boleh. Mandi wajib harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki hadas besar. Contoh dari hadas besar adalah darah haid. Pada umumnya, anak-anak di Indonesia dikitan pada masa SD
Seseorang yang telah balik sudah mempunyai tanggung jawab sendiri atas segala amal yang diperbuatnya. Pernyataan tersebut dikenal dengan istilah mukallaf. Jarak antara maha suci sampai ke masa haid dinamakan dengan siklus haid. Dadah. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Aku pergi dulu ya. Dadah.